اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin dan kita sudah masuk pada bab yang ke-66, bab istihbabi ziyaratil qubur, bab disunnahkannya ziarah kubur lirrijali, untuk para laki-laki, wa ma yaquluhu zair, dan apa yang diucapkan oleh orang yang berziarah kubur. Hadis 581 an Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu kuntu adalah aku dulu, nahaitukum, aku melarang kalian, an ziyaratil qubur, dari berziarah kubur, fazuruha, maka berziarahlah kalian terhadap kuburan, yaitu sekarang ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faman arada ay yazural qubur, barang siapa yang menghendaki untuk ziarah kubur, falyazur, maka silahkan ziarah kubur. Fa innaha, karena sesungguhnya ziarah kubur, tudzakkiruna bil akhirah, mengingatkan kita terhadap kampung akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan disunnahkannya ziarah kubur. Jadi perintah di sini zuru, ya, ziarahilah kubur. Ini bukan perintah wajib, tetapi perintah sunnah. Bahkan di sana ada kaidah mengatakan al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Kalau ada perintah setelah adanya larangan, maka itu maksudnya adalah membolehkan. Jadi bukan sunnah. Jadi zahirnya hadis ini apa? Bahwasanya ziarah kubur hanyalah boleh, bukan sunnah. Tetapi dari hadis-hadis yang lain, demikian juga dari hadis yang kedua ini, tudzakkiruna bil akhirah, maka menunjukkan bahwa ziarah kubur itu hukumnya adalah sunnah. Terutama untuk orang-orang yang kita kenal, ya. Meskipun ziarah kubur tidak harus kepada orang yang kita kenal, karena tujuannya tadi untuk mengingat akhirat. Tetapi kepada orang-orang yang kita kenal, ya, baik itu bapak kita atau ibu kita atau kakek nenek kita atau saudara-saudari kita atau tetangga kita, teman-teman kita. Nah, itu lebih ditekankan lagi, ya. Tapi memang secara jujur saya katakan sebagian kecil ulama berpendapat ziarah kubur wajib, dan itu biasanya adalah mazhab Zahiri yang memahami dalil sesuai dengan zahir hadisnya. Ya, hadisnya memerintahkan berarti wajib. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Nabi mengatakan kuntu nahaitukum, aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur. Kenapa dulu Nabi melarang ziarah kubur? Karena dulu orang-orang masih terbiasa dengan perbuatan jahiliyah, yaitu kalau mereka ziarah kubur, mereka mengucapkan kata-kata yang tidak baik, seperti apa namanya, meratap dan sebagainya. Nah, untuk menghilangkan adat tersebut, beliau larang. Tapi setelah mereka paham Islam dengan baik, baru kemudian diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah kedua, Nabi mengatakan fazuruha, ziarahlah kubur. Nah, di sini perintahnya kepada siapa nih? Kebolehan setelah larangannya kepada siapa? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat ini khusus para laki-laki saja, perempuan tidak. Kenapa? Karena ada hadis yang melaknati wanita yang ziarah kubur. Dan itulah tampaknya pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, sehingga beliau di sini mengatakan disunnahkannya ziarah kubur untuk laki-laki. Artinya untuk perempuan tidak, ya. Tapi pendapat yang kedua mengatakan fazuruha, ziarahilah. Ini perintahnya umum kepada laki-laki maupun perempuan. Sehingga perempuan juga boleh ziarah kubur dengan memenuhi syarat tentu saja, ya. Tidak boleh tabarruj, tidak boleh meratap karena biasanya wanita yang suka meratap. Demikian juga tidak dilakukan secara sering, sangat sering, karena ada hadis mengatakan zawaratil kubur, ya, yang sering ziarah kubur dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau dengan persyaratan-persyaratan tertentu nggak ada masalah perempuan melakukan ziarah kubur menurut pendapat yang kedua ini.
Faedah ketiga, di sini Nabi sebutkan apa fungsi ziarah kubur, tudzakiruna bil akhirat, mengingatkan terhadap akhirat. Maksudnya melembutkan hati kita, karena kita mengingat alam akhirat bahwa kita akan mati juga, sehingga hati kita menjadi melembut, ya, yang dulunya suka maksiat jadi kemudian menghentikan diri dari maksiat, yang sebelumnya dia malas-malas untuk beribadah ketaatan, maka akhirnya jadi semangat untuk beribadah taat. Nah, karena itulah para ulama mengatakan disunnahkannya ziarah kubur itu khusus bagi orang-orang yang tujuannya untuk ini, ya, tujuannya untuk supaya dia ingat kepada akhirat. Adapun kalau tidak ada tujuan untuk hal tersebut, maka ini hukumnya bukan sunnah. Wallahu alam, demikian dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah taala. Kita lanjutkan hadis 582. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama, setiap kali, kana adalah lailatuha, malam harinya Aisyah, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika Nabi jatah bermalam di rumah Aisyah, maka yakhruju, beliau itu keluar, min akhiril lail, dari akhir malam, ilal baqi, menuju ke pekuburan Baqi. Fayaqulu, lalu Nabi mengatakan, assalamu alaikum daru qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Mudah-mudahan keselamatan atas kalian, wahai penghuni kampung kaum-kaum yang beriman, dan telah datang kepada kalian apa yang kalian dijanjikan. Besok dalam keadaan diberi tempo oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kami insya Allah terhadap kalian akan menyusul, artinya akan mati juga. Ya Allah, ampunilah untuk penghuni kuburan Baqi'il Gharqad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, disunnahkannya ziarah kubur karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, mencontohkannya. Yang kedua, menunjukkan bahwa Nabi ziarah kubur itu akhir lail, di akhir malam. Ya, meskipun ziarah kubur tidak harus di akhir malam. Dan tampaknya ini sesuatu yang sudah lenyap dari kita umat Islam. Ya, ada enggak di antara kita ziarah kubur akhir malam? Mungkin malah takut pocongan dan sebagainya. Nah, ini ketakutan seperti ini, ketakutan yang tidak semestinya, ya, karena sebenarnya itu hanyalah bayangan-bayangan dari sebab rusaknya mental kita sehingga membayangkan perkara-perkara yang semestinya tidak terbayang begitu itu. Nah, maka ini kalau mau dihidupkan silahkan, ya. Ini akhir malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kuburan Baqi al-Gharqad. Tapi tentu saja kalau kita melakukannya sekarang di Indonesia sementara tidak ada yang melakukan hal tersebut, ya perlu ditinjau apakah menimbulkan fitnah ataukah tidak, ya. Kalau menimbulkan fitnah karena jam 3 masuk kuburan, ada orang kemudian menjadi suudzon kepada kita, curiga, ya, kenapa ini orang masuk kuburan jam segini, mau mencuri apa? Nah, kalau menimbulkan fitnah begitu, ya tidak usah dilakukan, ya. Karena yang penting di sini bukan waktunya, tapi yang penting adalah ziarah kuburnya. Faedah berikutnya bahwa orang-orang kubur itu mendengar ucapan salam kita. Buktinya di sini assalamualaikum. Ya. Mudah-mudahan keselamatan atas kalian. Memang secara umum orang mati tidak mendengar suara. Itu sebagaimana kalam Allah dalam Al-Quran, innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak bisa memperdengarkan kepada orang mati, ya. Tapi ketika kita ziarah kubur, kita ucapkan salam. Nah, dalil ini menunjukkan bahwa mereka mendengar salam kita. Dan itulah pendapat beberapa ulama kita rahimahumullah ta'ala. Meskipun memang diperselisihkan apakah orang mati mendengar suara ataukah tidak. Ya, itu diperselisihkan, tapi minimal dalam hal ketika diucapi salam ini kita temukan dalil bahwasanya mereka mendengar suara. Karena kalau tidak mendengar suara, apa fungsinya? Kita mengatakan assalamualaikum, ngomong kepada sesuatu yang tidak mendengar kita, ya. Kalau mereka tidak mendengar, ya mestinya assalamualaikum, ya, keselamatan atas mereka. Tapi ketika kita katakan selamat atas kalian, nah berarti kita sedang mengajak bicara kepada seseorang yang memang memahami ucapan kita. Di sini disebutkan wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun. Nah, itu maksudnya apa yang dijanjikan kepada orang yang mati pasti akan datang, ya. Baik itu dijanjikan masuk jannah atau dijanjikan masuk neraka, dijanjikan ampunan atau dijanjikan siksa. Nah, itu masing-masing kita manusia pasti akan mendapatkannya kelak di akhirat. Kemudian insya Allah bikum lahikun. Insya Allah kami akan nyusul mati. Bukankah mati itu pasti? Kenapa harus mengucapkan insya Allah? Bukankah insya Allah untuk sesuatu yang tidak pasti, ya? Misalnya kita mengatakan besok saya akan begini. Nah, karena tidak pasti kita katakan insya Allah.
Para ulama menjawab, ucapan insya Allah di sini adalah tabarrukan, supaya barokah ucapan kita. Ya. Jadi lafal Allah atau lafal insya Allah kalau kita sebutkan dalam suatu ucapan kita yang akan kita lakukan di suatu waktu yang akan datang, seperti ini ya, mati adalah suatu yang akan datang, maka ini menyebabkan barokah pada ucapan kita tersebut. Faedah terakhir, Allahumma gfir, ampunilah. Nah, inilah inti kita ziarah kubur, mendoakannya itu memintakan ampunan untuk orang-orang yang sudah mati. Maka dengan kata lain, yang paling diperlukan oleh orang yang sudah mati adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak-anak kita diajari mendoakan orang tuanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena orang kalau sudah mati, tidak ada lagi yang berguna selain ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan 583, wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy adalah nabi sallallahu alaihi wasallam yuallimuhum, mengajari mereka, idza kharaju, apabila mereka keluar, ilal maqabir, ke kuburan-kuburan, ayyaqula qailuhum, bahwasanya berkata orang yang berkata di antara mereka, assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallah bikum lahiqun, as'alullaha lana wa lakumul afiyah, rawahu Muslim. Mudah-mudahan keselamatan atas kalian, wahai penghuni kampung-kampung di antara mukmin dan muslim. Dan sesungguhnya kami insya Allah terhadap kalian akan menyusul, yaitu mati juga. Saya minta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian akan kesejahteraan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah dalil yang kedua, mendoakan orang yang kita ziari kuburnya. Jadi karena dua-duanya hadisnya sahih ya, yang pertama tadi sahih, yang kedua ini sahih, maka doanya boleh kita pilih. Boleh kita mengucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun qadan muajjalun, dan seterusnya. Boleh juga kita mengucapkan ini tadi, assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun, as'alullah lana wa lakumul afiyah. Bahkan para ulama katakan, berbedanya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa ini bukan satu ketentuan yang harus. Ya. Sehingga kita ziarah kubur, apakah harus membaca doa ini? Tidak. Pakai bahasa Indonesia nggak ada masalah. Pakai bahasa Jawa tidak ada masalah. Yang penting kita mendoakan kebaikan kepada orang-orang kubur. Nah, kalau hadis yang pertama tadi mendoakan ampunan. Kalau hadis yang kedua ini mendoakan afiyah. Afiyah itu artinya sejahtera. Sejahtera itu definisinya adalah al-amnu min kulli makruh. Aman dari segala yang tidak disukai, itu sejahtera. Tidak disiksa dalam kuburan, ya. Bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir dengan lancar, nyaman di kuburan. Nah, itu berarti afiyah, aman dari perkara-perkara yang tidak disukai, ya. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabat doa-doa. Nah, inilah tugas kita yang sudah belajar, mengajarkan kepada yang belum mengetahui. Anak-anak TPA diajari bagaimana doa ziarah kubur, kemudian diajak juga mereka ziarah kubur, diajak juga mereka untuk salat jenazah, diajari salat jenazah 4 takbir, ya. Sehingga tidak terjadi seperti yang dulu terjadi pada musim COVID itu, ya. Ada orang-orang astronot mensolatkan jenazah, sholatnya pakai ruku. Nah, ini karena tidak ada yang mengajari atau karena dia tidak mau belajar. Jangan sampai terjadi seperti itu, memalukan sekali. Kita umat Islam Indonesia, ini Indonesia negara yang paling banyak jumlah umat Islamnya, tapi kok sampai ada seperti itu kejadian, itu betul-betul memalukan. Faedah kedua, mukminin wal muslimin, menunjukkan bahwa mukmin dan muslim itu berbeda. Karena disebutkan dua, ya. Maka Islam itu derajatnya paling bawah. Kalau naik lagi derajatnya adalah iman. Kalau naik lagi derajatnya adalah ihsan. Artinya setiap orang yang muhsin, yang memiliki sifat ihsan, pasti dia mukmin dan pasti dia muslim. Tapi belum tentu orang yang muslim dia mukmin. Belum tentu orang yang mukmin dia muhsin. Jadi semakin tinggi derajatnya, pasti derajat di bawahnya dia sudah melaluinya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mukmin, bukan hanya muslim, dan kemudian ditingkatkan oleh Allah menjadi orang-orang yang muhsin. Kemudian faedah berikutnya, kalau kita mendoakan orang, maka hendaklah kita mulai dengan diri kita. As'alullahu lana. Aku minta kepada Allah untuk kami dulu, ya, kita dulu, baru kemudian kepada orang lain. Walakum. Ini adabnya, ya. Meskipun seandainya dibalik as'alullaha lakum walana, itu juga sah.
doanya tidak bermasalah. Tetapi inilah adab yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, karena idza da'a bada'a bi nafsihi. Nabi kalau berdoa, maka beliau memulai dengan dirinya sendiri. Baru kemudian mendoakan orang yang didoakan. Ya. Karena kita juga perlu apa namanya karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya orang yang perlu karunia Allah sehingga kita doakan orang lain, tapi malah kita melupakan diri kita sendiri, tidak mungkin. Baik, kita lanjutkan 584. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marra telah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburin pada kuburan-kuburan bil Madinah di Madinah. Fa aqbala alaihim lalu Nabi menghadapkan kepada mereka kepada kuburan-kuburan tadi biwajhihi dengan wajah beliau. Faqala lalu beliau mengucapkan assalamu alaikum ya ahlal qubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Mudah-mudahan keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan kalian. Kalian adalah pendahulu kita, pendahulu kami, dan kami akan mengikuti. Ya, bil athar itu pada bekas setelahnya artinya mengikuti. Ya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan beliau mengatakan derajatnya hasan, sementara itu Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Ya, kita boleh taklid kepada Imam Tirmidzi, yaitu menganggap hadis ini sebagai hadis yang hasan, maka bisa dijadikan sebagai dalil sehingga doa masuk kubur ada tiga tadi ya. Boleh yang pertama, kedua, atau yang ini Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dan ini doanya sama, yaitu memintakan ampunan. Yaghfirullahu lana. Nah, didahulukan kita dulu baru kemudian lakum untuk yang didoakan. Kemudian kata-kata ini, fa'akbal alaihim wajhi, Nabi menghadapkan wajahnya, artinya wajahnya dihadapkan ke kuburan. Nah, di sini kalau para ulama, mereka para fuqaha, mereka mengatakan sunnahnya berdoa ketika ziarah kubur itu bukan menghadap ke kuburan, tapi menghadap ke arah kiblat. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak bahwa secara umum orang berdoa itu lebih afdal menghadap ke arah kiblat. Contoh ketika Nabi naik Safa Marwa. Nah, itu setelah naik di Safa kan tidak langsung melakukan sa'i ya, tapi menghadapkan wajahnya dulu ke arah kiblat baru berdoa. Nah, setelah selesai berdoa baru melanjutkan sa'inya. Demikian juga di atas Marwah juga begitu. Beliau menghadap dulu ke arah Ka'bah. Jadi sengaja menghadap ke arah Ka'bah. Nah, maka dari situ para ulama katakan akbala ini, menghadapkan ini bisa jadi maksudnya adalah ketika salam saja ya. Jadi ketika mengucapkan Assalamualaikum. Nah, karena salam kan ditujukan kepada seseorang yang kita tuju. Sebagaimana kalau kita berjumpa, salam kan kita menghadapkan wajah kita ke wajah orang yang kita salami. Nah, demikian juga ini ya, salamnya ini diucapkan dengan menghadap ke kuburan tadi. Adapun doanya ya, mendoakan orang yang di kuburan tadi bukan menghadap kepada kuburannya, tapi menghadapnya ke arah kiblat itu yang sunnah hukumnya. Menghadap kemana saja boleh ya, tidak ada masalah ya. Tapi kalau mau sunnah, mau yang lebih utama, berdoanya menghadap ke arah kiblat. Kita lanjutkan bab yang ke-67, bab karahiyati tamannil maut. Bab dimakruhkannya berangan-angan kematian, bisa babi durrin atau bisa babi dororin dengan sebab kemadaratan nazala bihi yang menimpa dirinya. Wala ba'sa, tetapi tidak ada masalah, yaitu boleh bihi berangan-angan kematian li khaufil fitnah karena takutnya fitnah fid din dalam hal agama. Jadi berangan-angan kematian ada dua macam. Ada yang makruh, ada yang boleh. Nah, kapan makruh, kapan boleh, kita baca hadisnya 585. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna, betul-betul janganlah berangan-angan ahadukum salah satu kalian al-mauta mati. Imma muhsinan, ada kalanya dia orang yang berbuat baik, maksudnya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala'allahu yazdad, maka barangkali dia bisa menambah, yaitu menambah ketaatannya atau amal salehnya. Wa imma musian, dan ada kalanya dia itu orang yang berbuat jelek, yaitu ahli maksiat, tidak taat kepada Allah. Fala'allahu yasta'tib, maka barangkali dia itu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih, dan ini adalah lafalnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk berangan-angan kematian. Kenapa? Karena kita manusia itu serba tidak tahu. Ya. Yang maha tahu itu Allah. Kita pengen mati, sementara Allah menetapkan kita sebagai orang yang ahli amal soleh. Nah, kalau kita mati berarti amal soleh kita sudah berhenti, tidak bisa nambah lagi. Tapi kalau Allah takdirkan kita sebagai orang yang tidak banyak amal solehnya, malah banyak kemaksiatannya,
Nah, kalau kita minta mati berarti kita mati dalam kondisi beramal yang buruk atau apa namanya belum tobat dari amal-amal yang buruk. Sementara kalau ditambah usia oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi ya di akhir usianya kemudian dia diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada kesempatan untuk taubat kepada Allah. Ringkasnya dilarang berangan-angan kematian ini karena kita tidak tahu apa yang lebih maslahat untuk kita. Karena itu kalau ada sakit yang sangat parah kita alami, ya sudah tidak kuat lagi dengan sakit tersebut, maka hendaklah jangan berangan-angan kematian, tapi ada cara lain untuk mengatasinya, sebagaimana nanti akan kita bahas pada hadis-hadis berikutnya. Adapun hukum berangan-angan kematian, maka oleh para ulama dibagi dua. Pertama, kalau berangan-angan kematian itu karena suatu madarat dunia yang menimpa dia, sakit, hutang, dan sebagainya, ya. Nah, maka itu adalah hukumnya karahiah, dimakruhkan, ya tidak bagus seperti itu. Karena manusia tidak ngerti apa yang lebih baik untuk dirinya, apa yang lebih maslahat untuk dirinya. Serahkan semuanya kepada Allah. Kondisi yang kedua, berangan-angan kematian karena musibah agama, ya. Jadi agama sudah kacau di di sekitar kita. Para ulama dibunuhi misalnya, para ulama dizalimi, para ulama ditangkapi. Nah, kita khawatir adanya fitnah dalam agama kita. Maka boleh berangan-angan kematian, tetapi mana yang lebih utama? Apakah berangan-angan ataukah tidak? Nah, zahir kata Imam Nawawi di sini la ba'sa boleh. Ini artinya itu bukan lebih utama ya, tapi hanya sekedar boleh saja. Sebagian ulama berpendapat bahkan sunnah atau lebih baik ya atau mustahab ya disukai bahwasanya seseorang itu berangan-angan kematian. Kenapa disunahkan berangan-angan kematian ketika ada fitnah agama? Karena ternyata beberapa orang ulama melakukan hal tersebut. Misalnya Anas bin Malik ketika melihat orang-orang pada menyia-nyiakan sholat, ya, sudah tidak lagi melakukan sholat sebagaimana dulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Bahkan seluruh urusan-urusan agama disia-siakan oleh manusia. Maka beliau mengatakan, Allahumma khulni ilaik, ya Allah matikan saja saya kepada engkau daripada apa? Mengalami fitnah dalam agama atau kerusakan dalam agama seperti yang beliau lihat pada masa itu. Itu pada masa beliau ya. Apalagi kalau pada masa sekarang. Apa jadinya kalau Anas bin Malik melihat kondisi kita masa sekarang? Ya pasti beliau sudah berangan-angan kematian sejak dulu sebelum apa namanya terjadi musibah yang lebih besar. Baik, kita lanjutkan wa fi riwayatil Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna janganlah berangan-angan ahadukum salah satu kalian al mauta kematian wala yad'u bihi dan janganlah berdoa supaya mati min qabli sebelum ayyatiyahu kematian datang kepadanya. Kenapa? Innahu idza mata sesungguhnya kalau dia sudah mati inqata'a amaluh amalannya sudah terputus. Namanya orang mati sudah nggak bisa beramal. Wa innahu dan sesungguhnya la yazidul mu'min tidak akan menambah kepada orang mukmin umruhu usia dia illa khaira kecuali kebaikan. Jadi masya Allah ini kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa orang beriman itu usianya tidaklah menambah kecuali kebaikan. Tapi ini bicara tentang orang mukmin ya, bukan apa? Hanya sekedar muslim saja. Meskipun kata-kata mukmin bisa mencakup muslim juga. Tetapi kalau betul-betul beriman ya tingkatannya tingkatan iman bukan hanya Islam biasa, maka tentu saja ini lebih diharapkan bahwa usia dia menambah kebaikan. Nah, maka ini satu berita yang sangat menggembirakan kita sebagai orang mukmin dikabar gembirai oleh Nabi bahwa usia kita menambah kebaikan-kebaikan kita. Tapi tentu saja kabar gembira ini tidak bisa kita dapatkan dengan bersantai-santai tidak mau beramal ya. Tentu saja ini menghasung kita untuk beramal. Oh, ternyata orang mukmin itu diberi usia untuk beramal kebaikan. Nah, sehingga sisa usia kita yang masih diberikan oleh Allah sekarang ini, berapapun usia kita, mau 30 tahun, mau 40 tahun, mau 60 tahun, nah, sisa usia kita mari kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan sehingga kondisi kita betul-betul seperti yang dikabarkan oleh Nabi dalam hadis ini bahwa usianya menambah kebaikan yaitu pahala. Dan hadis ini mengingatkan kita kepada hadis yang lain di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya, tetapi bagus amalannya. Khairun nasi, sebaik-baik manusia, man tala umruh, orang yang usianya panjang, wa hasuna amaluh, dan amalnya bagus.
Artinya panjang usia kalau disertai amal yang bagus, nah itu yang baik. Karena berarti pahala semakin banyak semakin banyak. Tapi kalau naudzubillah sebaliknya ya, panjang usia tetapi diiringi dengan amal-amal buruk. Nah, naudzubillah ini berarti numpuk-numpuk dosa ya. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi. 586 wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna, betul-betul janganlah berangan-angan ahadukum, salah satu kalian, al-mauta, kematian, lidurin asabahu, karena suatu madarat yang menimpa dia. Dur itu adalah madarat yang menimpa badan. Kalau baas itu madarat yang menimpa harta. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau dia itu harus melakukan, yaitu melakukan berangan-angan kematian karena sudah tidak kuat menahan madarat badan tersebut ya, sakitnya sangat parah. Nah, bagaimana? Falyakul, hendaklah dia mengucapkan doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik untukku, dan matikan aku apabila kematian itu lebih baik untukku. Muttafaqun alaih. Jadi mentoknya kita kalau sudah tidak mampu menahan madorot badan, ya madorot yang menimpa badan kita, ya entah itu sakit maupun yang lain-lain, maka hendaklah kita berdoanya seperti ini. Ya. Sudah pasrahkan sama Allah. Ya Allah, Engkau lebih tahu saya itu lebih baik hidup atau lebih baik mati. Kalau lebih baik mati, ya matikan aja ya Allah. Jangan terus-menerus begini ya. Saya sudah gak kuat. Tapi kalau lebih baik hidup, ya biarkan saya hidup ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pasrah kepada Allah karena Allah itu ya'lam, Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sementara kita tidak mengetahui. Kita lanjutkan hadis terakhir pada pertemuan kali ini, 587. Wa an Qais bin Abi Hazim rahimahullahu qala. Saya doakan Qais bin Hazim rahimahullah karena dia bukan sahabat Nabi, tapi dia seorang tabi'i, dan dia seorang tabi'i mukhadram, yaitu yang mengalami masa jahiliyah juga mengalami masa Islam. Dia berjalan menuju ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi belum sampai ketemu Nabi, ternyata sudah ada berita Nabi wafat. Maka dia sampai di Madinah belum sempat ketemu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dia mengalami masa jahiliyah dan mengalami masa Islam, itu yang disebut sebagai apa? Mukhadram. Dia menceritakan, dakhalna, kami masuk, ala Khabbabin, kepada Khabbab ibnil Arad. Nah, kalau ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Na'uduhu, kami menjenguk beliau. Wa qad iktawa, dan sungguh beliau sudah melakukan kai sab'a kayatin, 7 kali kai. Ya, kai itu mencos pada dirinya di tempat yang sakit dengan besi panas, cos. Nah, ini menunjukkan bahwa melakukan kai itu boleh ya, meskipun ada hadis yang melarang, anha ummati anil kai, aku melarang umatku dari kai. Nah, kalau digabungkan dengan hadis ini maupun hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bolehnya melakukan kai, berarti jatuhnya adalah kai itu makruh ya. Ada larangan tetapi juga Nabi kadang-kadang melakukan. Berarti apa? Makruh. Atau kalau digabungkan, maka kita katakan yang dilarang itu berbeda dengan yang dibolehkan. Yang dilarang itu adalah yang orang-orang jahiliyah. Mereka menganggap bahwa pengobatan kai itu adalah pengobatan yang pasti menghasilkan kesembuhan. Nah, tidak seperti itu. Yang menghasilkan kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengobatan kai ini sebagaimana obat-obat yang lain, bisa jadi bermanfaat, bisa jadi juga tidak. Namanya obat ya, kalau cocok pasti bermanfaat, kalau tidak cocok berarti tidak akan bermanfaat. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Faqala, maka Khabbab mengatakan, inna ashabana, sesungguhnya sahabat-sahabat kita, alladzina salafu, yang mereka itu sudah lewat, madau, mereka sudah berlalu, maksudnya sudah mati, walam tangkushumud dunya, dan dunia belum mengurangi mereka. Jadi pahala mereka sudah masih sempurna. Karena dalam hadis yang lain disebutkan ya, kalau ada pasukan perang berperang, ternyata kalah, mati syahid. Nah, itu pahalanya sempurna total diberikan. Tetapi kalau berperang kemudian menang, mendapatkan harta ghanimah, nah 2/3 pahalanya sudah diberikan di dunia. Tinggal tersisa sepertiga pahala. Nah, maka di sini beliau mengatakan, mereka yang sudah mati itu, mati syahid, nah, maka mereka tidak terkurangi oleh dunia apapun. Wa inna, adapun kami yang masih hidup ini, asabna, kami mendapatkan mala najidu lahu maudi'an, sesuatu yang kami tidak mendapati tempat untuknya, yaitu harta yang sangat banyak, illa turab, kecuali untuk tanah, maksudnya untuk bangunan. Jadi saking banyaknya duit, akhirnya apa? Untuk bangun, untuk bangun, untuk bangun. Walaula anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nahana, dan kalaulah
Nabi tidak melarang kita an nad'u bil maut, untuk berdoa kematian, la da'utu bih, sungguh aku berdoa kematian. Jadi karena sudah banyak sakitnya ini ya, sampai 7 kali dikai tadi, tapi dia masih hidup saja, belum mati-mati. Nah, dia sudah merasa kelelahan, apa namanya, merasakan sakit seperti ini, tapi dia tidak berani untuk berdoa kematian. Thumma atainahu maratan ukhra. Kemudian kami datangi Khabbab pada kali yang lain. Wa huwa yabni ha'itan lahu. Beliau sedang membangun satu kebun untuknya. Jadi ha'it itu adalah satu kebun yang diberi dinding. Faqala, maka dia mengatakan, innal muslim, sesungguhnya orang muslim itu la yu'jaru, sungguh diberi pahala, fi kulli syai', pada segala sesuatu, yunfiqu, yang dia nafkahkan, yaitu yang dia keluarkan hartanya. Illa fi syai', kecuali untuk sesuatu, yaj'aluhu fi hadha turab, yang dia jadikan untuk tanah ini, yaitu untuk bangunan. Hadis muttafaqun alaih, dan ini adalah lafal riwayat Imam Bukhari. Ini hadis meskipun ini perkataan Khabbab bin Arad, tetapi sebenarnya ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Khabbab bin Arad tidak menyampaikan sebagai sabda Nabi, tapi ini sebenarnya adalah apa? Dia dengar dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita temukan hadis semisal itu dalam hadis yang lain. Illa al-bunyan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini riwayat yang lain ya, sama-sama dari Khabbab, berarti hadisnya sama. Kullu nafaqatin, setiap nafkah, yunfikuhal abd, yang dikeluarkan oleh seorang hamba, yu'jaru fiha, dia diberi pahala oleh Allah padanya, illal bunyan, kecuali untuk bangunan, tidak ada pahalanya. Hadis riwayat Tabarani. Tapi kata-kata ilal bunyan di sini oleh para ulama dijelaskan, yaitu maksudnya kalau untuk memewah-mewahkan bangunan, itu enggak ada pahalanya. Tetapi kalau kita misalnya punya rumah luasnya 70 ya, kemudian anak kita semakin lama semakin besar, nah ternyata butuh ruangan lagi. Akhirnya kita beli tanah sebelahnya lagi, sehingga rumahnya luasnya jadi 100 atau menjadi 140 karena beli tanah yang semisal juga. Nah, tidak ada masalah, itu berpahala. Kenapa berpahala? Karena membelinya atau membuatnya bukan untuk kemewah-mewahan. Adapun yang mereka yang sisa duitnya banyak sehingga bingung dihabiskan untuk apa, akhirnya bosan temboknya kayak begini, ditetel lagi, dirusak lagi, diganti dengan tembok yang lebih bagus lagi. Kemudian setelah 1 tahun sudah bosan lagi, dirombak lagi. Nah, itu yang nggak ada pahalanya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Anda bisa dapatkan bahwa orang yang melakukan hal-hal seperti itu pasti ada kalanya dua orang. Ada kalanya dia orang kafir, memang nggak paham agama. Ada kalanya dia orang Muslim, tapi nggak pernah mempelajari Quran dan Sunnah, sehingga dia tidak tahu bagaimana harus menggunakan hartanya. Adapun orang yang pelajari Quran dan Sunnah, paham, maka tidak akan melakukan seperti itu. Dia pasti akan melakukan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan titipan dari Allah, bukan milik dia, tapi hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dia gunakan sebaik-baiknya, bagaimana untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau dapati orang yang seperti itu, pasti akan melihat mana lubang-lubang yang bisa dia serahkan hartanya untuk mencari ridho yang terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan masuki. Ada kesempatan manapun dia akan masuki, dia masuki. Ada kesempatan lagi masuki. Itu karena orang yang sudah paham terhadap agama yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini saya akan tutup dengan satu ayat yang menunjukkan bahwa harta kita yang diberikan oleh Allah bukan milik kita. Itu hanya titipan dari Allah. Allah mengatakan pada surah Al-Hadid ayat yang ke-7, wa anfiqu, infakkanlah, mimma ja'alakum, dari sebagian harta yang Allah jadikan kalian, mustakhlafina fi, sebagai pengganti-pengganti yang menguasai harta tersebut. Jadi kita hanya pengganti saja. Ini harta asalnya diberikan oleh Allah kepada orang sebelum kita. Orang sebelum kita kemudian mati, maka kemudian kita menggantikan, mewarisi ya. Setelah itu nanti kita akan mati, diwarisi oleh anak turun kita. Jadi ini hanya titipan dari Allah. Kata Ibnu Katsir, silahkan lihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini ayat isyarat bahwasanya harta bukan milik kita, tapi itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang cerdas adalah orang yang ketika diberi titipan oleh Allah, selama titipan itu masih ada pada tangan dia, dia akan gunakan sebaik-baiknya untuk mencari pahala yang sebesar-besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga usia kita yang sangat pendek di dunia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.